Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, jamaah salat Isya berjamaah yang insyaallah akan dilanjutkan dengan tarawih dan witir berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima ibadah dan amal soleh yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Dan begitu juga semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan kepada kita untuk bisa memaksimalkan kesempatan beberapa hari di akhir Ramadan ini. Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum, pada malam ini insyaallah kita masuk di malam yang ke-26, malam-malam yang cukup krusial ditinjau dari satu, mungkin keperluan kaum muslimin sudah semakin banyak. Kemudian yang kedua, krusial dari sisi bahwasanya malam-malam terakhir adalah malam-malam masa panen di dalam bulan Ramadan, yaitu adalah adanya malam Lailatul Qadar. Maka di kesempatan ini saya bermohon taufik dari Allah Ta'ala untuk sedikit membawakan kisah yang dari kisah itu semoga kita bisa ambil pelajaran. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah adalah sahabat Rasul. Ketika duduk bersama para sahabatnya, beliau bertanya seperti ini: hadithuni an rajulin dakhalal jannah wa lam yusalli salatan wa lam yasjud sajdatan. Tolong ceritakan kepada saya, atau siapa yang bisa jawab pertanyaan saya, ada seseorang masuk surga belum pernah sholat sama sekali dan belum pernah sujud sama sekali, tapi bisa masuk surga. Enak ya Ustaz? Gak pernah apa? Gak pernah sholat, gak pernah sujud, tahu-tahu apa? Dapat bonus. Bonusnya gak tanggung-tanggung, langsung masuk surga. Maka sahabatnya Abu Hurairah mengatakan gak ada yang tahu. Ya, yang mereka tahu adalah justru sholat adalah rukun Islam, dan bahwasanya sholat adalah yang pertama dihisab di hari kiamat. Tapi bagaimana orang bisa masuk surga tanpa melalui proses sholat dan sujud? Maka dikatakan oleh Abu Hurairah, innahul Usairim, dia adalah Usairim, namanya Amr bin Thabit bin Qais dari Bani Ash'al. Namanya adalah Usairim, nama panggilannya. Singkat cerita, Usairim ini adalah orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sampai kapan? Sampai detik-detik pelaksanaan jihad perang Uhud. Ya, jihad yang terjadi di tahun 3 Hijriah. Orang-orang kaumnya sudah berangkat perang menuju perang Uhud. Usairim itu masih kufur Pak. Baik. Kemudian setelah itu bagaimana? Kaumnya sudah berangkat peperangan, dia datang sendirian kepada Nabi. Ya Rasulullah, a'uqatil a'uslim, saya bersyahadat masuk Islam dulu atau saya langsung ikut jihad? Maka kata Nabi SAW, aslim summa qatil, masuk Islam dulu kemudian baru berjihad. Qadarullah wa masya'afa'al. Dalam perang Uhud itu beliau termasuk di antara sahabat yang banyak luka parah. Selesai peperangan Uhud, para sahabat meriksa
Di antara korban yang terluka parah Usairim. Sahabat Nabi sendiri kaget. Kenapa kaget? Ya Usairim, maja abika. Usairim, ngapain antum di sini? Ente ngapain di sini? Ya, kata para sahabatnya, taroknahu wa huwa yungkiru li hadal hadis. Ketika kami tinggalkan Usairim di kampung, dia itu masih nggak suka Islam. Dia itu masih membenci yang namanya jihad dan seterusnya. Kelar peperangan ke Usairim ada seperti ini. Hadaban ala qaumik aw rabbatan fil Islam. Engkau ini ada di sini untuk membela kaummu karena berperang atau membela Islam? Dijawab Usairim, rabbatan fil Islam. Bahkan saya hadir di sini karena membela Islam. Gak lama setelah itu Usairim meninggal. Para sahabat bingung, tanya kepada Nabi. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Huwa min ahlil jannah. Usairim termasuk penghuni surga. Usairim termasuk penghuni surga. Artinya apa Bapak dan Ibu? Dia pagi hari kufur, menjelang siang masuk Islam, kalah peperangan, wafat dalam keadaan syahid, dan kata Nabi tempat beliau di surga. Oleh sebab itu Abu Hurairah mengatakan, inilah orang yang masuk surga tanpa sholat dan tanpa sujud, bahkan gak ikut puasa Ramadan. Gak ikut puasa Ramadan kayak kita, tapi bisa masuk surga. Baik, dari sini kita ambil faedah. Faedah pertama yang kita ambil dari kisah ini adalah yang pertama, yaitu bersegera dalam beramal soleh. Kalau ada pertanyaan, Ustadz saya mau tipikal orang yang masuk surga kayak Usairim aja deh, sholatnya apa? Tantar aja, teruslah segala macam sampai udah apa Pak? Udah timer, sampai udah waktunya tinggal sedikit, nah baru saya apa? Syahadat, baru saya taubat biar kayak apa? Usairim. Kata para ulama, mengambil hadisnya kalau dari cara seperti itu keliru. Ya, mengambil faedah dari hadis ini untuk menunda-nunda amal soleh, untuk menunda-nunda taubat dengan anggapan kisah dari Usairim itu salah besar alias keliru. Justru kebalikannya, dari kisah Usairim ini faedahnya adalah bersegera beramal soleh. Dalam artian adalah setengah hari meraih surga. Kalau bahasa saya, karena Usairim gimana Pak? Imannya cuma berapa? Setengah hari, tapi dengan setengah hari dia bisa menggapai surga. Ramadan kita masih berapa hari? Masih 5 hari. Maka dikatakan kita sudah di ujung, dan insya Allah masih ada 5 hari, masih ada sosok yang lebih ya bisa memanfaatkan waktu dengan setengah hari bisa menggapai surga. Dan kita insya Allah masih ada 5 hari, masih ada 5 malam, masih ada 5 siang, masih ada berkali lipatnya peluang dari Usairim tersebut. Maka poin yang pertama adalah kenapa Usairim ketika di pagi hari kemudian mendapat hidayah dari Allah, kemudian tanya kepada Nabi, saya syahadat atau saya jihad? Kata Nabi, syahadat baru jihad. Lalu Usairim nurut, kemudian wafat dan dalam keadaan syahid. Ini poinnya. Bapak sekalian rahmatullahi, dan sebutkan juga bahwasanya bersegera dalam beramal sholih itu memiliki keutamaan yang banyak. Salah satunya adalah mempercepat seseorang melewati sirat. Ya kan, orang melewati sirat itu sangat apa? Sangat mengerikan, menakutkan. Di bawahnya ya penampakan yang begitu menyeramkan, dan kemudian di hadapannya ada surga. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man yamurru kalamil basar. Ada orang lewatin sirat seperti kedipan mata. Ngedip tahu-tahu sudah di mana Pak? Sudah di surga. Wa minhum man yamurru kan qidail kaukab. Di antara mereka ada yang lewati sirat seperti bintang jatuh.
Wa minhum man yamurru kasyadil faras. Di antara mereka ada yang lewati sirat seperti kuda berlari, dan di antara mereka ada yang seperti orang berlari. Wa minhum man yamurru yakhtufu khatwatan. Di antara mereka melewati surga merangkak. Ada yang apa tadi? Seperti kedipan mata, seperti bintang jatuh. Kemudian ada yang menyebut, ada tambahan kasyadirik, seperti angin berhembus, berlari, naik kendaraan sampai merangkak. Kata para ulama, apa hikmah dan apa faktor yang membedakan itu? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, karena Imam Nawawi Asy-Syafi'i dikatakan, faman kana musari'an fi fi'lil khairat kana musarri'an fil mamarri 'ala sirat. Barang siapa yang respon orang dalam mengerjakan ketaatan itu cepat, dia berpotensi lewat di atas sirat dengan cepat. Kalau respon kepada ketaatan yang cepat, waktunya sholat, segera sholat. Ada anjuran, kemudian memberi makan orang, berbuka, respon cepat. Kemudian ada hadis menyebutkan keutamaan ini dan itu, dia cepat responnya. Maka orang-orang yang seperti ini yang diharapkan ketika lewat sirat seperti apa? Seperti kedipan mata. Tahu-tahu sudah di mana, Pak? Di surga. Dan itu yang kita harapkan. Dan itu juga yang apa? Faedah tadi dari apa? Hadis yang pertama. Apa poin yang pertama? Yaitu adalah bersegera dalam mengerjakan amal soleh. Masih ada malam, ganjil masih tersisa beberapa. Kemudian yang siangnya ada, masih banyak peluang-peluang kebaikan yang mungkin belum sempat atau sempat tertunda. Maka segeralah. Mudah-mudahan Allah catat tersebut, dan kemudian ini terus bertumpuk bagi kita. Kemudian Allah mudahkan kita dalam melewati sirat. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah dari hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari, beliau menyebutkan amila qalilan ujira katsiran. Seseorang beramal sedikit, pahalanya besar. Pahalanya besar. Kalau dihitung, beliau ini seumur hidupnya cuman mengalami satu hadis. Dapat satu hadis, diamalkan surga. Apa satu hadisnya? Nabi sabda, aslim tsumma qutil. Masuk Islam, kemudian jihad. Satu hadis diamalkan. Inilah hidayah, dan inilah karunia, inilah petunjuk dari Allah. Ketika dia dapat hadis, kemudian dia imani, dia amalkan, takdir dari Allah wafat, orang tersebut masuk ke dalam surga. Baik, beramal sedikit pahalanya besar. Nah begitu juga bagi kita. Terlepas apakah Lailatul Qadar itu sudah lewat atau belum, tapi dianjurkan bagi kita di 10 terakhir untuk apa, Pak? Berlomba-lomba, bersegera dalam menjalankan apa? Ketaatan. Apa para ulama mengatakan? Bulan Ramadan disebutkan oleh Allah Ta'ala ayyamam ma'dudat. Bulan Ramadan itu hanya hari-hari yang bisa dihitung pakai jari. Ayyam, hari-hari ma'dudat, bisa dihitung pakai hari. Itu yang berapa hari, Pak? Bu? Itu yang 30 hari. Kata Allah menyebutkan ada cuman beberapa hari doang, beberapa gelintir doang. Itu yang 30 hari, apalagi yang cuma 10 hari, itu lebih sedikit lagi. Maka yang 10 hari ini adalah yang terminim dari yang paling sedikit. Yang terminim dari yang paling sedikit. Disebutkan di dalam kitab Al-Hidayatu fil Qur'anil Karim. Dari itu kitab tafsir, ya, dari juz 1 sampai juz 30 mengandung 100.000 lebih petunjuk hidayah. Setiap ayat disebutkan hidayah-hidayahnya, petunjuk-petunjuknya, faedah-faedahnya.
di poin ayyama ma'dudat apa bicaranya? Disebutkan di dalam kitab itu yang namanya futur, down semangat, ngedrop dalam bersemangat itu amrun tabi'i, lumrah. Orang itu apa? Semangatnya naik turun. Tapi part yang kedua beliau bilang gini, walakin ihzar an yakuna futuruka fi ayyamil ghanimah wa ayyamis sibah. Tapi waspada futur down di hari orang-orang panen. Orang panen kita malah malas ke sawah. Orang semuanya pada manenin hasilnya, dia malah Pak, nyantai-nyantai. Maka yang seperti ini Pak, yang perlu diwaspadai, dan itu ada di momen hari-hari ini. Salah satunya yang apa perlu diperbanyak di hari-hari ini. Tadi disebutkan oleh ustadznya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa yang perlu diperbanyak di malam Lailatul Qadar? Kata kuncinya satu ayat sebelum ayat itu. Surat apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu ayat sebelum ayat itu. Itu sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam kitab tafsir, disiplin ilmu tafsir itu ada bermacam-macam disiplin cabang ilmunya. Di antara salah satunya adalah at-tarabut, kaitan antara satu surat dengan surat yang lain, kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain itu ada ikatannya. Termasuk ini. Apa Pak salah satunya? Sebelum inna anzalnahu fi lailatul qadar, ayat terakhir di surat Al-Alaq yaitu adalah wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya Allah, Allah udah kasih segitu gamblang Pak, bahwasanya lailatul qadar ngapain kita? Wasjud waqtarib. Salat. Diusahakan maghrib isya 10 terakhir ini dapat jamaah di masjid. Apa keutamaannya? Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud, man masya ila sholatin maktubatin, siapa orang berjalan ke masjid jamaah, dia sudah wudu di rumah, kana lahu ajrul hajj, dia dapat pahala haji. Pak, kalau kita maghrib isya 10 akhir Ramadan selalu di masjid, insya Allah akan dapat malam Lailatul Qadar. Dan satu malam Lailatul Qadar yang kita dapat pahala haji 83 tahun, 83 haji Pak. Ini keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang kedua bagaimana? Ketika kita sholat di dalam masjid, baca Al-Quran. Karena keutamaan membaca Al-Quran di dalam sholat di masjid, pahalanya melebihi 3 ekor unta yang gemuk bunting. 3 ayat disebutkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, salat ayatin yaqra'u ahadukum fi sholatihi fil masjid. 3 ayat yang dia baca di dalam sholatnya di masjid, khairun, itu lebih baik min salasi khalifatin idomin siman, dari 3 ekor unta yang gemuk plus bunting. Itu 3 ayat. Kalau kita sholat ba'diyah, kemudian baca rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kautsar, berapa ayat dapat Pak? Pertama Al-Ikhlas, yang kedua Al-Kautsar. Jawabannya berapa? 21. Karena belum lagi dengan apa? Al-Fatihah. Artinya Pak, dengan seperti itu aja kita dapat pahala yang apa? Banyak. Kalau kemudian dapat Lailatul Qadar 3 dikali 30 juta dikali 365 hari dikali berapa? 840 tahun. Saya hitung hampir 3 triliun. Keutamaan kita itu dapat 1 malam Lailatul Qadar dalam 1 tahun untuk baca apa saja Pak? Al-Kautsar saja. Makanya setelah surat Al-Qadar datang surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Setelah surat Al-Bayyinah bunyinya gimana? Setelah lafaz Al-Bayyinah di surat Al-Bayyinah, Rasulun minallahi yatlu suhufan
mutahharah. Itu sudah isyarat dari Allah. Malam-malam itu perbanyak sujud, di malam-malam tersebut perbanyak membaca Al-Quran. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini dari hadis ya Bapak. Usairim Amr bin Thabit bin Qais. Yang pertama adalah bersegera beramal soleh, setengah hari meraih surga. Kita masih punya 5 hari. Semoga Allah mudahkan kita, keluarga kita, dan jamaah Masjid Baitus Salam untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan dan kemudahan untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, di antaranya dengan sholat berjamaah dan kemudian membaca Al-Quran. Dan yang paling penting, semoga Allah meridhoi, Allah terima semua amal sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.